Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, Hai, halo. Aku Clarissa Putri Meswari sebagai host pertama dan rekan host saya. Halo semuanya, aku Pramesti Janingrum. Nah, di sini aku juga memanggil teman-teman kita, ada 3 narasumber. Malam semua, aku Andira Aurelia sebagai narasumber pertama. Dan aku Putri, aku sebagai narasumber kedua. Dan aku sebagai narasumber ketiga. Oke, jadi itu 3 narasumber kami yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada podcast kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai topik yang sering terjadi. Sering jadi perbincangan hangat, kadang terasa sensitif, tapi sebenarnya penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang feminisme dan isu disorientasi seksual. Nah, di zaman sekarang ini kan kedua isu ini semakin sering kita temui ya, baik di media sosial, lingkungan kampus, maupun di kehidupan sehari-hari. Ada yang setuju guys? Setuju banget. Nah, tapi juga pastinya ada yang kurang sepakat ya, dan banyak juga yang masih mencari pemahaman yang tepat. Nah, melalui podcast ini kita tidak hanya mengikuti tren ataupun opini yang sedang ramai, tetapi mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas, terbuka, dan tetap menghargai perbedaan. Karena memahami suatu isu ini jauh lebih penting daripada sekedar menilai. Jadi, buat kamu yang ingin tahu lebih dalam dan masih penasaran ataupun punya pandangan tersendiri, tetap bersama di podcast kami karena pembahasan kali ini akan sangat menarik. Oke, jadi pertanyaan pertama ini ditujukan kepada narasumber pertama ya. Nah, sekarang kita akan membahas ke masalah yang sering banget jadi perdebatan. Kan banyak kelompok feminis radikal yang meminta kesetaraan yang sempurna tanpa syarat. Menurut menurut narasumber pertama, bagaimana sih agama Islam ini melihat isu ini? Apakah ada cara tengah agar peran pria dan wanita dapat tetap seimbang di masyarakat? Jadi menurut saya pribadi ini itu hal yang sangat penting nih dalam Islam yang mengutamakan prinsip keadilan bukan hanya sekedar kesetaraan. Jadi angka yang mengharuskan segala sesuatu itu harus sama persis tanpa mempertimbangkan kodrat. Nah, solusi yang diajukan dengan konsep musyawarah bil ma'ruf ini yaitu berinteraksi dengan cara yang ramah dan baik. Nah, kita itu tidak membahas siapa yang lebih unggul, jadi melainkan lebih kepada pembagian peran yang saling melengkapi. Islam itu tetap melindungi hak perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, tetapi tanpa merusak struktur keluarga yang menjadi dasar utama di masyarakat kita. Jadi kalau kita ngomongi feminisme ini di kampus, itu seperti apa sih penerapannya? Kalau di kampus sendiri itu yang saya ketahui nih ya, feminisme itu sekarang tuh cukup terlihat ya di zaman yang modern ini, terutama dari bagian mahasiswa perempuan yang sekarang itu jauh sudah lebih berani tampil. Jadi banyak yang aktif di organisasi, jadi ketua, lalu bahkan dia itu bisa memimpin kegiatan yang besar. Jadi itu tuh menurut menurut aku sendiri itu hal yang sangat positif ya, karena menunjukkan bahwa kesempatan itu tuh memang setara gitu. Berarti di zaman sekarang ini kita bisa dibilang sekarang sudah mulai
ada perubahan ya sepertinya. Betul, Clarissa. Jadi di zaman sekarang itu cukup banyak sekali perubahan ya. Dulu tuh mungkin masih ada anggapan bahwa posisi ini tuh lebih cocok di kaum laki-laki ya daripada kaum perempuan. Jadi tapi sekarang itu sudah mulai berkurang anggapan seperti itu karena di sisi lain ada juga yang kadang tuh salah memahami tentang feminisme nih. Ada yang menganggap feminisme itu kebebasan tanpa batas, padahal mah sebenarnya tuh bukan itu tujuannya ya kan. Iya, betul sekali. Contoh di Nah, ini contoh di kisah nyata di lingkungan kita lah. Di lingkungan aku pribadi contohnya itu waktu itu aku pernah lihat di sebuah organisasi kampus tuh ada mahasiswa yang awalnya tuh dia tuh sama sekali nggak percaya diri untuk jadi ketua. Nah, tapi setelah didorong oleh teman-temannya nih, dia tuh maju dan ternyata itu bisa memimpin organisasi itu dengan baik. Nah, itu tuh contoh feminisme yang sehat, kesempatan yang sama, dan kemampuan yang ditunjukkan. Kayak gitu. Menarik sih kalau dilihat dari pengalaman kamu. Jadi sebenarnya kuncinya itu di pemahaman ya, bukan sekedar ikut-ikutan doang. Iya kan? Iya, iya. Nah, kalau mengenai fenomena ketidakpastian seksual yang semakin jelas di media sosial, tindakan apa sih atau pencegahan apa yang bisa kita ambil, terutama bagi kita yang berada dalam lingkungan kampus ataupun keluarga? Seperti apa sih tindakannya? Kalau menurut aku tuh ada kurang lebih tuh ada 3 langkah nih pencegahan yang aku anggap tuh kayak sangat penting nih di kehidupan kita. Jadi seperti memperkuat keyakinan, lalu kita perlu memahami bahwa peraturan ini tuh mengenai batasan seks yang bertujuan untuk melindungi manusia. Jadi bukan untuk membatasi mereka, tetapi edukasi seksual itu berdasarkan syariah. Jadi sangat penting untuk memberikan pendidikan mengenai adab dan identitas gender sesuai dengan fitrah sejak usia dini. Nah, di lingkungan yang menyehatkan ini tuh kita memerlukan teman-teman yang saling mendukung kita dan mengingatkan kita itu dalam hal-hal yang positif. Jadi agar kita tuh tidak mudah terpengaruhi oleh tren yang tidak sesuai. Seperti itu. Seperti itu ya. Aku juga pengen tahu dong, bagaimana sih seharusnya kita sebagai sesama muslim bersikap ketika bertemu dengan teman yang mungkin sedang menghadapi masalah disorientasi seksual. Apa solusi yang bersifat edukatif untuk situasi saat ini untuk mereka yang sedang mengalami masalah tersebut? Kalau pendekatan ini tuh bersifat mendidik dan memperbaiki ya. Jadi bukan sebatas menghakimi atau menjauhi diri dari mereka. Jadi kita itu perlu mengarahkan mereka itu untuk kembali ke jalan yang benar melalui dukungan spiritual dan mental. Lalu intinya itu kita itu harus tegas untuk menentang perbuatan mereka, tetapi tetap menerima mereka itu sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari keluarga. Jadi agar mereka itu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi ingat ya, pintu untuk mendapatkan petunjuk dan perbaikan itu selalu terbuka lebar bagi siapa yang bersungguh-sungguh dan yang berusaha. Seperti itu, Clarissa. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Nah, menarik sekali sih penjelasan dari narasumber satu itu tadi. Jadi sekarang coba deh kita itu jujur sebentar. Nah, sekarang kan banyak banget ya di kampus atau dimanapun itu yang mungkin kegiatan atau sesuatu itu yang dulu mungkin dianggap itu gak biasa, tapi sekarang tuh malah dinormalisasikan, kayak kelihatan biasa aja gitu. Nah, kayak nongkrong sampai larut, terus pergaulan antara cewek sama cowok yang sangat-sangat bebas, sama konten-konten di sosmed yang bahas tentang relationship dan kebebasan berekspresi. Nah, seolah-olah itu tuh hal yang wajar banget gitu di zaman
sekarang. Nah, yang menarik tuh kadang kita nggak sadar karena kita atau teman-teman kita itu juga ngelakuin hal yang sama, tapi kayak ya udah ikut aja gitu, ikut-ikutan FOMO gitu, kayak ngerasa itu tuh emang bagian dari kehidupan sekarang, biar kita itu nggak kudet gitu. Nah, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak ini tuh emang normal, atau aku itu yang nggak kebiasa sama sesuatu yang sebenarnya itu nggak biasa? Jadi menurut kamu gimana sih caranya biar kita itu nggak kejebak di kondisi dimana sesuatu yang salah ya jadi kelihatan normal, jadi seolah-olah yang salah itu ya udah kayak normal aja gitu. Gimana, ingin tahu dong dari pendapat narasumber kedua. Oke, jadi kalau pribadi nih, gimana sih? Jadi pelan-pelan ngebentuk cara kita mikir. Jadi hal yang awalnya tidak, nah lama-lama itu kita jadi buat hal yang kita anggap biasa. Nah, makanya di sini bilang buat pause waktu mulai nggak. Terus yang penting itu dimana kita harus punya pegangan. Dalam Islam sendiri kan sebenarnya udah jelas pula dan menjaga diri itu biasanya jadi macam fokus, biar kita nggak faktor nilai mungkin. Nah, itu bukan berarti kita harus menjauhi dari bulan tersebut kayak sendiri, tapi lebih ke kita yang harus yang bukan langkah, tetapi kita mulai dan akhirnya Nah, sekarang kan ini ya, belakangan ini di lingkungan kampus kan sering kali jadi ruang yang sangat terbuka bagi berbagai pemikiran. Kayak normalisasi pergaulan bebas, terus ekspresi seksualitas yang sekarang tuh dianggap sebagai hak asasi individu. Nah, dalam konteks disorientasi seksual yang saat ini marak dibicarakan, nah bagaimana sih sebenarnya Islam tuh memandang fenomena ini di tengah kehidupan mahasiswa? Terus batasan fundamental apa sih yang harus kita pahami agar kita itu nggak terjebak dalam arus tersebut? Nah, jadi gini ya, Islam sendiri itu memandang seksualitas itu bukan cuma sekedar dorongan biologis, tapi Islam sendiri itu memandang apa namanya, seksualitas itu tuh fitrah yang suci dan itu juga wadah yang sah. Nah, di sini fitrah yang suci dan wadah yang sah ini maksud itu pernikahan. Jadi itu dalam Islam sendiri itu dia itu seksualitas ini tuh punya tujuan mulia, yaitu tujuannya itu untuk keberlangsungan hidup manusia atau bisa kita sebut juga dengan hifdzun nas. Dan juga selain berkaitan dengan hifdzun nas, itu juga berkaitan dengan sakinah atau ketenangan jiwa. Nah, ketika pergaulan bebas ini masuki lingkungan kampus, yang terjadi itu pergeseran nilai di mana seksualitas ini dilepaskan dari tanggung jawab moral dan agama. Nah, disorientasi seksual itu seperti kan perilaku menyimpang yang tidak sesuai fitrah laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh seringkali muncul karena pengaruh lingkungan yang terlalu permisif itu tadi. Nah, jadi Islam itu dengan tegas melarang perilaku yang melampaui batas fitrah ini. Nah, sebagaimana itu tercermin dalam kisah kaumnya Nabi Lut itu sebagai bentuk penjagaan terhadap martabat manusia. Nah, Islam sendiri itu pandangan Islam sendiri ya, pandangan Islam yang lain tentang seksualitas sendiri itu mengenai fenomena normalisasi pergaulan bebas itu dan ekspresi seksualitas yang mengatasnamakan hak asasi individu sendiri itu di lingkungan kampus itu
menjadi tantangan serius yang mana itu bertentangan dengan prinsip syariat. Nah, jadi Islam sendiri itu ini pandangan lain tentang Islam mengenai pergaulan bebas seperti pacaran, seks bebas, dan perilaku LGBT itu sebagai perbuatan yang diharamkan. Nah, kampus ini seharusnya kan menjadi ruang aman ya, tapi harus pemikiran liberal itu yang sekarang, karena kan sekarang itu kebanyakan itu yang membuat yang menormalisasikan itu kan pemikiran liberal itu tadi ya, itu tuh menuntut mahasiswa ini untuk memahami batasan fundamental agar tidak terjebak. Nah, jadi pandangan-pandangan Islam dan batasan fundamental yang harus dipahami oleh mahasiswa ini bisa dibagi menjadi beberapa beberapa bagian itu. Kayak yang pertama tentang pandangan Islam terhadap fenomena tadi, yaitu pergaulan bebas. Jadi Islam sendiri itu melarang keras pergaulan bebas dan tindakan yang mendekati zina. Bentar, habis baterai. Bentar. Nah, jadi pandangan Islam sendiri itu terhadap fenomena tadi mengenai pergaulan bebas atau zina. Jadi Islam sendiri itu melarang keras pergaulan bebas dan tindakan yang mendekati zina. Jadi bukan melarang untuk zinanya, tapi mendekatinya saja itu sudah diharamkan. Itu seperti firman Allah di surat Al-Isra ayat 32, karena dampaknya itu nanti bukan hanya merusak fisik, melainkan mental dan spiritual juga. Nah, selanjutnya itu pandangan Islam terhadap fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua yaitu tentang tadi disorientasi seksual dan LGBT. Nah, jadi mayoritas cendekiawan Islam itu menyepakati bahwa perilaku LGBT dan ekspresi seksual di luar pernikahan yang sah itu tuh penyimpangan dari fitrah manusia itu sendiri dan hukum syariat. Selanjutnya itu pandangan Islam terhadap fenomena yang ketiga, yaitu mengenai hak asasi individu. Jadi mengenai hak asasi individu sendiri itu diakui dalam Islam, tapi kebebasan ini itu tidak absolut dan dibatasi oleh nilai-nilai agama. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan martabat manusia dan menghindari fitnah atau mudaratnya sendiri. Nah, mengenai pertanyaan yang selanjutnya tadi kan mengenai fundamental yang harus dipahami. Nah, jadi agar kita sendiri itu tidak terjebak dalam arus normalisasi pergaulan bebas dan disorientasi seksual, jadi para mahasiswa ini kita tuh perlu memegang teguh batasan berikut, atau bisa juga kita jadikan prinsip buat kita sendiri. Nah, yang pertama itu menjaga pandangan, menjaga aurat. Jadi perintah menjaga pandangan atau bisa kita sebut juga dengan godul basor itu tuh bukan hanya sekedar godul basor tapi juga menutup aurat. Nah, ini tuh sebuah langkah preventif utama kita untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Nah, batasan fundamental yang selanjutnya yaitu larangan ikhtilaf dan khalwat. Nah, jadi Islam sendiri itu kan juga melarang yang namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Ikhtilaf sendiri itu tentang pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan khalwat sendiri itu tuh berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu tuh tujuannya sendiri ini tuh untuk mencegah zina. Kemudian mengenai batasan fundamental yang selanjutnya yaitu tentang validitas hubungan seksual. Jadi hasrat seksual itu kan emang fitrahnya manusia. Tapi dalam Islam sendiri itu hanya diperbolehkan menyalurkannya itu melalui lembaga pernikahan yang sah. Jadi selain hubungan seksual di luar pernikahan yang sah itu tuh dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Nah, kalau yang batasan fundamental yang terakhir itu tuh tentang prinsip ifah. Ifah sendiri itu menjaga kehormatan. Jadi para mahasiswa ini itu diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri atau ifah itu tadi, baik dalam berpakaian, berbicara maupun bertingkah laku agar dia itu agar terhindar dari perbuatan tercela. Nah, kalau
langkah menjaga diri dari lingkungan kampus sendiri itu kita tuh bisa meningkatkan pemahaman agama. Jadi pemahaman agama ini kan, iman itu kan tanpa ilmu akan lumpuh. Jadi eh, dalam pemahaman agama sendiri itu tuh bisa menguatkan akidah kita, dan pemahaman fikih tentang pergaulan itu adalah sebuah kebutuhan mutlak. Nah, kalau yang kedua yaitu memilih lingkungan pertemanan. Jadi berteman itu dengan lingkungan yang positif dan memiliki pemahaman agama yang baik dan membentengi diri dari pengaruh negatif. Sedangkan yang terakhir itu kita bisa dengan sibuk dengan kegiatan positif. Jadi sibuknya itu dengan ngapain aja, jadi kan mengisi waktu dengan studi, organisasi yang baik, dan aktivitas sosial itu juga dapat menghindari diri dari perilaku sia-sia atau beresiko. Nah, jadi kayak dengan kita ini paham dengan batas-batas ini, jadi mahasiswa sendiri ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang cerdas, kritis, dan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam di tengah pergaulan kampus yang terbuka. Jadi seperti itu. Oke, keren sekali penjelasan dari narasumber ketiga kali ini. Nah, jujur menurutku ya, ini tuh penjelasan yang main opening banget sih. Karena kayak ngerombak cara kita ngelihat sesuatu dari yang tadinya, kok agama ini banyak larangan sih. Jadi ternyata justru ada makna besar ya di balik semua itu. Nah, poin yang paling ngena tuh di sini, Islam sama sekali nggak mengekang seksualitas, tapi justru kayak ngasih tempat yang paling terhormat gitu loh buat itu. Dan pas masuk ke konsep fitrah tadi, itu tuh makin bikin mikir kayak, soalnya berarti kita lagi ngomongin sesuatu yang emang udah jadi bagian dari diri manusia sejak awal, bukan sesuatu yang asing atau harus ditolak, ya kan? Nah, jadi wajar kalau manusia itu punya rasa ketertarikan, punya rasa keinginan, tapi yang jadi pembeda itu adalah semua diarahkan kemana, ke arah yang mana gitu. Nah, dari sini itu kelihatan banget kalau sebenarnya pembahasan soal seksualitas dalam Islam itu bukan cuma soal boleh atau enggak, tapi kayak lebih menjaga martabat manusia itu sendiri, kayak menjaga supaya kita itu tetap sesuai sama apa ya, porsi kita awalnya itu gimana sebagai manusia, nggak kehilangan arah, nggak jadi liar tanpa tujuan. Makanya anggapan kalau agama itu membatasi kebebasan tuh sebenarnya ya kurang pas, karena justru Islam tuh ngasih framework itu loh biar kebebasan itu tetap aman. Ada pagar, iya, tapi pagar itu bukan buat ngepenjara, kayak lebih ke biar kita nggak jatuh ke hal yang ujungnya malah nyakitin diri kita sendiri. Nah, pagar itu kan salah satunya ya tadi lewat pernikahan. Di situ kan semua rasa keinginan, kebutuhan manusia itu ditempatkan dengan cara yang benar-benar sehat. Gak cuma sah secara hukum kan, tapi juga bikin hati lebih tenang, terus sakinah. Jadi bukan cuma senang sesaat, tapi ada rasa aman, ada arah, dan ada keberlanjutan gitu. Nah, kalau dipikir lagi nih ya, ini tuh kayak konsep yang rapi banget gitu loh dalam Islam. Karena kan Islam nggak menolak fitrah ya, tapi juga nggak ngebatasin tanpa nggak ngebebasin tanpa batas, tapi ada keseimbangan gitu. Dan justru disitulah manusia itu dijaga biar tetap punya nilai, punya arah, dan nggak kehilangan jati diri. Nah, ini tuh jadi penting banget ketika kita nanti ditarik ke realita kampus sekarang itu yang sering kejadian ya kan. Nah, pelan-pelan nilai ini tuh mulai kegeser karena pergaulan bebas tadi itu yang masuk, terus standarnya juga ikut berubah, yang ikut-ikutan, FOMO-FOMOan gitu. Kayak dulunya dianggap punya batas, sekarang tuh jadi biasa aja. Kayak yang penting nyaman, yang penting sama-sama mau gitulah. Padahal kan tanpa disadari ya, ketika seksualitas itu dilepas dari tanggung jawab moral dan nilai agama, itu tuh bisa jadi semuanya itu rusak gitu. Jadi diri kita yang awalnya baik-baik aja, yang jelas arahnya itu jadi kehilangan arah gitu. Nah, makanya dalam Islam itu batas ini tuh dijaga banget. Bahkan ada contoh yang tegas dari kisah kaum Nabi Lut, itu yang nunjukin kalau manusia udah melampaui batas fitrahnya, itu dampaknya bisa serius banget. Karena nggak cuma ke diri sendiri, tetapi juga ke tatanan sosial. Jadi kalau dirangkum, intinya semua ini tuh balik lagi ke satu hal simpel dalam Islam, yaitu Islam nggak ngekang,
tapi tetap ngejaga supaya kita itu tetap menjadi manusia yang utuh, manusia yang baik-baik saja, yang tahu arah gitu. Tapi sebenarnya itu apa ya, yang nggak kehilangan makna cuma karena kita itu FOMO-FOMOan gitu, tapi ya sebenarnya bisa bikin kita kehilangan diri sendiri pelan-pelan karena FOMO tadi. Terus kalau kita lihat sekarang nih ya, nah mahasiswa itu kan banyak ya yang ngikutin tren-tren kayak FOMO-FOMO tadi, itu kayak nongkrong di tempat tertentu, terus sama gaya berpakaian, itu kan sering kali ya dipengaruhi sama lingkungan pertemanan. Nah bahkan gak sedikit tuh yang rela menyesuaikan diri supaya tetap dianggap nyambung sama circle-nya, meskipun dalam artian mungkin kita itu nggak selera gitu loh sama dia, tapi kita itu kayak ngikutin selera dia gitu, jadi ikut-ikutan gitu biar kita itu dapet temen seperti itu. Nah menurut kalian tuh seberapa besar sih pengaruh peer pressure itu terhadap gaya hidup mahasiswa saat ini? Nah apakah ini tuh lebih banyak membawa dampak positif atau justru membawa banyak dampak negatif? Karena kan tadi ya kita apa ya ngomongnya, gengsi gak sih? Karena kan kita ikut-ikutan gitu. Gimana menurut kalian? Jadi mengenai pengaruh peer pressure sendiri itu terhadap gaya hidup mahasiswa itu sangat besar ya, terutama apalagi di zaman sekarang itu didorong oleh media sosial dan kebutuhan untuk diakui dalam circle tertentu atau validasi lah ya kata anunya. Jadi fenomena ini tuh seringkali menciptakan yang namanya itu fear of missing out atau FOMO itu tadi ya. Jadi dimana mahasiswa ini merasa tidak nyaman jika dia itu tidak mengikuti tren kayak nongkrong di kafe estetik, terus thrifting, atau dia itu berpakaian dengan tren yang sekarang gitu loh. Nah untuk pengaruhnya sendiri itu tuh bisa kita lihat dari yang pertama itu identitas dan pengakuannya. Jadi mahasiswa itu seringkali menyesuaikan gaya hidup untuk mendapatkan pengakuan atau disukai oleh kelompok sosialnya. Terus dari media sosial itu sebagai katalis. Jadi tren yang viral dengan cepat di media sosial itu membuat si mahasiswa ini merasa haus ikut serta agar itu dianggap up to date gitu loh. Nah kalau yang terakhir ini kalau kita lihat dari pengaruhnya itu dari perilaku konsumtif. Jadi biasanya tekanan ini tuh sering berujung pada perilaku konsumtif kan. Jadi kayak kita tuh beli barang yang tidak perlu, yang sebenarnya kita itu nggak perlu, tapi gara-gara gengsi ini tadi atau kecocokan pertemanan itu tuh menimbulkan gaya hidup yang konsumtif itu tadi. Nah kalau tentang dampak positif dan negatifnya, jadi peer pressure ini tuh sebenarnya tuh nggak terlalu buruk sih ya, tapi kalau untuk saat ini tuh kecenderungannya itu lebih banyak membawa ke dampak negatifnya. Jadi kalau kita itu tidak bisa menyikapinya ini dengan dampak yang bijak, itu tuh dominannya ke dampak negatif. Dampak negatifnya itu apa aja? Kayak tadi hidup yang konsumtif. Jadi kayak mahasiswa itu dia tuh rela banget kayak ngeluarin kayak uang yang banyak kan buat nongkrong, buat fashion. Itu tuh yang sebenarnya tuh di luar kemampuan ekonominya dia. Nah, terus gaya hidup yang lainnya dampak negatif lainnya itu tuh kayak gangguan kesehatan mental. Nah, jadi FOMO ini itu tuh bisa menyebabkan gelisah dan depresi kalau kita itu gak ngikuti gaya hidup teman sebaya kita gitu. Terus kita tuh bisa kehilangan identitas diri. Jadi si mahasiswa ini tuh dia tuh gak jadi autentik. Jadi dia tuh cuma niru gayanya orang lain agar nyambung aja. Terus yang terakhir itu ada hustle culture itu, jadi kayak tekanan kita itu untuk terus produktif dan pamer pencapaian di sosial media. Tapi ini bisa juga membawa dampak positif kalau circle-nya itu juga positif. Jadi ada dua ya, kalau dampak positifnya itu ada motivasi positif. Jadi kayak kalau kita itu ada di circle yang tepat, yang positif, jadi kayak teman sebaiknya ini bisa motivasi untuk berprestasi akademik, berusaha, atau gaya hidup sehat.
Nah, kalau yang kedua itu adaptasi teknologi. Jadi kita itu bisa mendorong teman kita itu untuk lebih melek teknologi ya, biar nggak kudet, biar nggak gaptek itu, dan juga kayak dia itu bisa tahu kayak perkembangan tren sekarang itu apa. Jadi kalau disimpulkan ya, peer pressure sendiri tuh itu tuh sebenarnya tuh kayak pedang bermata dua gitu loh. Jadi kayak meskipun kita itu dapat motivasi untuk berkembang, tapi kalau tekanan teman sebayanya itu lebih sering menyebabkan si mahasiswa ini tuh terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan FOMO itu tadi. Nah, yang pada akhirnya itu nanti tuh bisa kayak mengganggu kestabilan keuangannya dia dan mental dianya juga. Jadi kayak kuncinya lagi itu ada pada kesadaran diri atau self awareness itu tadi, dan kemampuan memprioritaskan kebutuhan daripada sekedar gengsi. Jadi gitu untuk penjelasannya. Wah, keren banget sih penjelasannya, benar-benar kayak rinci gitu sih. Nah, sekarang kan ya seperti tadi yang dikatakan sama narasumber ketiga ya, kalau sekarang kan banyak ya kayak mahasiswa tuh nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya lagi terpengaruh, karena dia tuh mikir kayak ya udah itu tuh kehidupan dia sama teman dia, biar dia itu dapat teman, biar dia itu dianggap normal di lingkungan itu. Nah, terus gimana sih cara paling efektif untuk meningkatkan kesadaran diri agar kalau gimana gini maksudnya, kayak cara kalian yang paling efektif itu untuk meningkatkan kesadaran diri agar dia itu sadar itu loh kalau dia itu sebenarnya udah terpengaruh, tapi sebenarnya menurut dia sendiri dia itu nggak terpengaruh gitu. Paham nggak sama pertanyaanku? Oh, oke, oke. Jadi kalau tentang gimana sih cara kita ningkatin kesadaran diri kita sendiri itu sebenarnya itu apa ya, bukan kita itu harus kayak menjauhi pergaulan, kayak menjauhi teman-teman kita itu gak usah. Kalau kita punya circle ya nggak apa, tapi lebih ke kitanya sendiri itu sih, kita tuh kayak harus punya prinsip sendiri, yang mana itu prinsipnya itu harus kita ikuti, dan kita itu juga harus bisa membatasi. Kayak kita punya prinsip ini berarti kita nggak boleh membatasi prinsip yang kita terapin buat diri kita sendiri. Jadi nanti itu pada akhirnya lingkungannya itu juga memang berpengaruh sih, tapi keputusannya itu kan tetap ada di diri kita masing-masing itu. Oke, budget. Jadi eh, intinya itu balik ke kesadaran diri masing-masing ya kan? Iya nggak sih? Iya Karena dong. kan dimana kita itu harus punya, ya, nah karena kan kita harus punya prinsip sendiri gitu kan, tidak semuanya itu harus ngikutin orang lain, karena ya porsi diri kita sama orang lain kan juga beda. Jadi kalau kita misal mau ikut-ikutan juga mungkin akan terpengaruh buruk bagi diri kita sendiri secara sadar gak sadar ya kan, karena yang sudah disampaikan tadi sama narasumber tiga, karena pada akhirnya itu tuh lingkungan emang berpengaruh, tapi keputusan itu tetap ada di diri kita masing-masing. Jadi tetap punya batasan, tetap punya kontrol diri gitulah intinya. Seperti itu. Gimana Kak Risa? Setuju gak? Setuju. Jadi di sini yang saya dengar dari tadi, dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga, pendapatnya sangat berbeda-beda ya dari Iya. pembahasan di atas. Iya beda banget, terus ini ya unik-unik gitu loh. Iya. Unik banget gitu. Iya. Oke, sekarang podcast kali ini sudah berakhir ya teman-teman. Sekian dari podcast kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Bye. Bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.